in association with. Di tengah banyak tantangan sosial saat ini, dari kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta era digital yang tidak ramah bagi perempuan dan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hadir bukan sekadar menerapkan regulasi dan juga kebijakan, namun juga menjadi suara yang membawa harapan. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bu Wamen Veronika Tan. Salam sehat, Bu Wamen. Bagaimana kabar Anda? Salam, Mbak Megi. Ya, Salam sehat. Terima kasih sudah hadir di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Baik, Bu Vero, tentunya kami juga sangat terkejut begitu ya, sebagai suku Tionghoa yang ingin terjun dan juga mengabdikan diri, memperjuangkan tentunya perlindungan dan juga pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak. Kenapa bisa terjun ke dunia politik, Bu Vero? Ya, kan sebelumnya memang saya juga banyak di pelayanan gereja ya dulu. Jadi sebelum menikah kan pelayanan gereja itu juga kita udah berbasis community kan. Jadi kita ya ada komunitas anak, kita ada komunitas teenager. Saya pelayanan sebagai pemain musik. Jadi memang udah terbiasa di dalam komunitas dalam pelayanan sebenarnya. Ya ketika muda kan, ketika kita menikah kan kita pasti ngikut apa perjalanan suami. Nah, kebetulan dari pengusaha ke politik kan. Waktu ngikutin ini kan kita beradaptasi juga. Jadi dengan adanya pelayanan, terus terjun di politik karena ya ikut bersama keluarga. Nah itu yang akhirnya terbiasa orang bilang dan ya lama-lama biasa gitu loh. Jadi pada saat diajak dalam kabinet Merah Putih ini, Pak Prabowo nanya, Ibu mau nggak membantu saya untuk menolong ibu-ibu dan anak-anak? Nah waktu itu kan ya kan belum tahu kan masuk di dalam wakil menteri mana, tapi memang udah bilang nanti ibu jadi wakil menteri tapi mau nolong saya nggak di ibu dan anak gitu. Jadi bayangannya ya pemberdayaan perempuan ya dan anak. Kebetulan saya bilang kebetulan ya memang dulu waktu di DKI officially sebagai istri gubernur, waktu itu wakil gubernur, terus saya juga pernah di Belitung sebagai istri bupati, officially itu sebagai ibu PKK kan. Jadi pemberdayaan kesejahteraan keluarga itu kan sudah melekat sebenarnya sebagai satu pemberdayaan proses juga kepada keluarga dan anak. Jadi ya buat saya kan hanya tinggal bagaimana mengimplementasikan lebih dari di tingkat kebijakan. Ya tentu saya pikir ya bidang saya udah di situ, yaitu yang saya katakan memang mungkin garis tangannya udah di situ kali ya. Anak-anak saya juga udah gede, ya kenapa enggak gitu kalau kita mengabdi lebih, punya power tapi gunakan power itu benar-benar untuk turun ke bawah, melihat lapangan yang terjadi dan kita bisa langsung turun untuk membantu. Makanya dengan pilot-pilot, karena kan kalau beda ya, kalau daerah itu bisa mengeksekusi karena dia yang punya daerah. Waktu itu DKI. Tapi kementerian saya belajar lagi, polanya kan berbeda. Kita nggak bisa langsung intervensi, ya kita bisa langsung mengajak kolaborasi, tapi dari kolaborasi pilot itu kita bisa membantu mendorong perubahan kebijakan yang udah ada atau membuat kebijakan baru, mensinkronisasikan pola teori dengan praktis di lapangan seperti apa, menjadikan penguatan di dalam kebijakan sebenarnya. Baik, Bu Vero, apa sebenarnya pengalaman pribadi ataupun titik balik yang mendorong Bu Vero sendiri untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak ibu-ibu dan anak-anak? Saya kan seorang ibu juga ya, dan saya juga punya 3 anak. Saya selalu bilang ketika kata hati seorang ibu itu mencintai anak kita, kita memperluas aja mencintai anak-anak bangsa kita itu sebagai anak kita sendiri. Cuman kata kunci itu saja. Apa yang kita inginkan orang lain lakukan terhadap kita, ya hal itu yang kita lakukan untuk orang lain juga gitu loh. Hati yang melayani itu yang mendorong sebenarnya. Dan tentu kata kuncinya ketika kita mengalami menjadi seorang ibu dan punya anak, kita melihat anak orang lain seperti anak kita, ya kita tergugah aja gitu loh. Kalau ada kesempatan yang diberikan di dalam kabinet Merah Putih ini, apalagi Pak Presiden Prabowo itu dan Pak Wakil Presiden kan sangat
mengajak kolaborasi. Jadi ego sektoral itu akan dipatahkan ketika negara sudah menjadi satu dengan tidak adanya sektoral mengajak kolaborasi sebagai kata kunci. Kalau dibilang Kementerian Perempuan dan Anak ini, kita hanya wadah, platform yang menyuarakan. Tapi kan kita nggak punya tools. Tapi kita tahu setiap kementerian itu harus mempartisipasikan perempuan dari yang tadinya objek itu menjadi subjek, pelaku. Kita pengen gitu loh, perempuan itu sebenarnya udah bergerak, udah berdaya sendiri, accessibility aja yang perlu diperluas, platform-platform, facility aja yang perlu diberikan sehingga ya sistem ini bisa berjalan. Karena dengan model Indonesia yang 50% itu adalah perempuan sebenarnya. Kalau mau mencapai asta-cita Pak Presiden, terlebih lagi anak generasi emas 2045, perempuan harus dilibatkan. Karena 50% dari 280 juta penduduk itu 49, hampir 50 itu perempuan. Dan productive age-nya juga perempuan sepertiganya. Nah pokoknya intinya semua pot perempuan kan di kita. Tapi kata kunci kolaborasi itu ada di kementerian-kementerian yang lain. Dan accessibility itu dikasih, fasilitas itu dikasih oleh Pak Presiden sebagai kata kunci kolaborasi untuk membangun negeri kita bersama. Baik Bu Vero, ini tentunya kami juga ingin mengetahui apa sebenarnya tantangan sebagai wakil menteri di lapangan. Karena ini adalah tugas ataupun tanggung jawab yang sangat besar ya. Kita melihat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. Tantangannya sangat besar sekali. Tantangannya besar banget. Waktu saya menjabat sebagai pemerintah daerah ex officio ketua PKK, saya masih nggak kebayang urusannya adalah urusan kekerasan, KDRT, banyak pedofil, belum lagi grooming anak-anak umur remaja ke pornografi, accessibility mereka terhadap digital di zaman era digital pasca pandemik ini. Itu waktu 7 tahun, 10 tahun lalu nggak seperti ini gitu. Pas masuk kaget saya jujur, karena miris adalah banyak sekali kekerasan itu terjadi, tapi mirisnya adalah kekerasan yang terjadi itu kan lingkungan kecil, maksudnya istilahnya lingkungan yang terkecil itu ada keluarga, dan penyebabnya kita tahu ya anak-anak yang menikah terlalu muda, belum ready jadi orang tua, kemiskinan, ujungnya adalah kemiskinan yang membuat mereka itu ya, akhirnya muncullah konflik, bekerja sebagai apapun itu untuk mendapatkan uang. Nah ini yang terjadi ketika masuk, kok laporan gitu banyak. Tapi di balik itu kok kelihatannya datanya nggak ada. Kok kelihatannya kecil lah dibandingkan misalnya kasus-kasus yang lain, kasus tanah lah, kasus orang, kasus masyarakat, itu dibanding kecil. Karena kalau udah urusan kekerasan seksual, urusan pedofil anak, biasanya orang malu untuk berbicara, malu, akhirnya diselesaikan kekeluargaan. Tapi padahal terdampaknya itu adalah perempuan dan anak. Nah itu kasus-kasus inilah yang banyak sekali. Tantangannya apa? Ketika kita mau merangkum ini jadi sebuah platform, kita punya yang namanya SAPA 129 gitu loh. Tapi penanganannya kan kita di sistem pelaporan. Nah pelaporan itu kan harus mengikat kepada polisi, hukum, jajaran jaksa, hakim, belum lagi Komdigi men-take out ketika ada media-media yang ini, itu kan lintas balik lagi. Nah platform ini kan harus diperkuat. Nah ini yang menjadi sebuah tantangan kita sekaligus challenge sebenarnya, karena sistem kolaborasi lagi bagaimana kita membuat ini menjadi satu buah command center yang bisa benar-benar mengeksekusi hukuman maksimal, manajemen kasusnya, pendampingan korbannya kita, dan kita memperkuat di dalam struktur penanganan dalam korban-korbannya. Dan tentu balik lagi ujungnya adalah kita perlu pencegahan dini, bagaimana ruang arama positif, parental guide buat orang tua. Nah ini mix semua. Sebenarnya efisiensi itu tidak membuat kita tidak ada solusi. Tapi bagaimana inovasi-inovasi dari setiap kementerian itu mengengage
program Pak Presiden supaya fokus. In association with In association with Baik, banyak sekali tantangannya. Bu Vero, apakah sudah laporkan juga ke Presiden Prabowo Subianto? Karena kita lihat ini anggarannya ataupun APBN untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipangkas hampir setengah ya Bu Vero. Bagaimana? Tapi solusi selalu ada. Pemangkasan itu tidak menjadikan kita, sebenarnya pemangkasan itu efisiensi bukan memangkas kegiatan kita. Artinya memilah, kita pengen menyatukan semua programnya itu merucut kepada program Pak Presiden. Jadi kalau kita lihat programnya Pak Presiden Prabowo itu kan jelas, langsung semua mendarat ke masyarakat. Contoh MBG. Kalau dibilang iya, kenapa ya MBG menghasilkan, maksudnya menghabiskan uang? Benar, kalau tidak ada program dari pemerintah pusat, dari Pak Presiden, kita tidak bisa mengikat, istilahnya apa? Oke, ada tujuan stunting yang tinggi. Artinya harus ada eksekusi program, programnya MBG. Benar, MBG ke sekolah, polanya seperti apa? Bagaimana kita menjemput bola dari program. Jadi sebenarnya ini hanya mengerucut kepada programnya Pak Presiden, sehingga kita mencoba pilot untuk menyambungkan program Pak Presiden kepada kementerian kita masing-masing. Nah, bagaimana program MBG ini kita klik? Oke, ada program Pak Presiden yang menganggarkan supaya anak-anak sekolah dapat makan, minimal dia kesehatan. Bagaimana jemput bola di Kementerian PPPA? Harusnya kita bekerja sama dengan BKKBN, kita bekerja sama dengan Dikdas gitu. Untuk coba di rumah itu kita lihat keluarganya pola makannya seperti apa. Ketahanan dapurnya ada enggak? Bagaimana si ibunya itu ketika hamil memastikan meja makannya itu harus berbagi kepada perut di dalam kandungannya. Biasanya kalau ibu udah masak, dia akan masak kasih orang luarnya dulu, anak di luar. Mungkin bahkan dia nggak mikir perut sendiri. Nah, kita tinggal klik gimana dari program Pak Presiden itu kita harus memperkuat ketahanan dapur, ketahanan keluarga. Nah, caranya gimana? Melihat data yang ada, kita cari bottom up community apa yang sudah kuat. Kemarin saya sempat hadir ke komunitas Kampung Ilmu yang dari bottom up-nya mereka planter bag, bikin sayuran campuran organik semua, kangkung, cawi, ini planter bag-nya dipinjamkan kepada keluarga di rumah, dipastikan dirawat ya, ini jadi ketahanan dapurmu. Ketika sayur ini udah panen, kalian masak sendiri dan dipastikan ya gizinya itu dimakan. Nah, jemput bolanya kita harus memperkuat di ketahanan dapur, memberikan parenting. Jadi dari kementerian kita, dari Ibu Menteri saya, itu 3 program yang kita ikutin adalah Ruang Bersama. Jadi Ruang Bersama Indonesia dari Ibu Menteri, Ibu Arif Fatur, beliau mengatakan bagaimana mengengage semua kolaborasi di tingkat desa, partisipasi dari komunitas, dari NGO, dari universitas, untuk memastikan parental ini di dalam komunitas desa ini diajarkan. Kedua lagi kan kita lihat ada koperasi merah putih. Memang benar, kelihatannya mau cepat bentuk koperasi. Tapi kalau nggak ada instruksi seperti itu, kita nggak bisa lihat di bawah kita mau fokus kerjain yang mana. Kayak koperasi ini kan sebenarnya mewadahi sebuah platform yang supaya petani-petani semua punya duit. Mereka punya koperasi, ketika ada koperasi bisa ada bantuan simpan pinjam, nanti bisa ada marknya di situ, marketnya, bisa ada banknya di situ, bisa ada kesehatannya di situ, koperasi merah putih yang besar. Tapi balik lagi, ujungnya di kita perempuan dan anak ini sebenarnya efisiensi itu tidak membuat kita tidak ada solusi. Tapi bagaimana inovasi-inovasi dari setiap kementerian itu mengengage program Pak Presiden supaya fokus. Jadi program CKG, screening kesehatan gratis itu kan untuk grassroots. Program Koperasi Merah Putih itu grassroots. Program MBG itu kan benar-benar grassroots banget. Sebenarnya kalau dilihat semua program yang ada yang benar-benar grassroots, bagaimana dengan adanya efisiensi, one step by one step, kita benar-benar melingkan program pusat
dengan kementerian kita dan juga kita koordinasikan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Baik Bu Vero, tadi sudah menyoroti beberapa program unggulan Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan juga ada Koperasi Merah Putih ya Bu Vero. Sebenarnya seperti apa keterlibatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di program-program tersebut? Kalau keterlibatan pasti dong, kita ini perempuan dan anak. Kalau nggak ada kita, dalam keluarga nggak ada siapa. Apakah dari riset Main sebelum character, programnya diluncurkan atau setelah penerapan? Kalau sekarang ini kan selama ini kementerian kita itu menampung kekerasan, kalau ada pelaporan, ada program untuk pemberdayaan anak, pemberdayaan perempuan, memastikan di daerah semua ruang, semua ada. Tapi kita dulu kan mungkin lebih pot masing-masing. Sehingga gerakan kita itu hanya lebih ke ayo berjuang mengaruh sama gender, ayo berjuang perempuan harus maju, perempuan harus istilahnya partisipasi. Tapi balik lagi, kita hanya teriak-teriak. Jadi kerjanya teriak-teriak, berjuang, kayaknya ikutan kampanye sama yang lain-lain juga berteriak accessibility buat perempuan. Selama ini kan kita teriak-teriak karena kita objek, istilahnya yang kena terdampak kekerasan, akhirnya yang terjolimi, akhirnya yang anak-anak yang terlantar, akhirnya yang balik lagi. Tapi dengan adanya koordinasi sekarang ya kita harapin kita berjuangnya supaya mereka adalah subjek. Jadi mereka adalah pelaku, bukan objek gitu loh. Nah ini yang dipastikan untuk kita implementasikan bersama dengan kementerian yang lain gitu. Nah program yang paling unggul selain Ruang Bersama Indonesia Call Center, kita ada roadmap untuk care ekonomi. Saya rasa itu menjadi satu solusi buat roadmap peta jalan perawatan menjadi sebuah ekonomi baru. Karena ada supply dan demand. Kita lihat di Indonesia ini supplier banyak, kita banyak productive age. Sekarang tapi kita lihat di luar Asia, Singapura, Jepang, mereka mengalami aging population. Dan kita lihat di sini perempuan-perempuannya itu ya accessibility, mereka pingin bekerja, aksesnya ada. 30% partisipasi perempuan bekerja di perusahaan, bekerja di kementerian, bekerja di politik, partisipasi ada. Tapi wadahnya ada nggak? Child care center ada nggak? Caregivernya ada nggak? Nursing home-nya ada nggak untuk mensupport? Nah, kita melihat peta jalan ini bisa dijadikan sebuah solusi untuk perempuan membangun sebuah ekonomi baru di keperawatan. Karena demand-nya ada. Jepang perlu, Singapura perlu, Korea semua perlu. Mereka mengalami aging population. Tinggal bagaimana program kita lakukan kolaborasi lagi. Dan saat ini kita juga melakukan pilot perempuan lagi. Bagaimana TKW yang bekerja itu difasilitasi, disertifikasi, di karakter, maksudnya di scale up supaya mengisi kebutuhan-kebutuhan di luar, tapi secara prosedural. Jadi dengan Kementerian P2MI, dengan Kementerian Tenaga Kerja mencarikan solusi supaya mereka mendapatkan gaji yang tinggi, terhormat, profesi, bekerja di luar, kemudian pulang membawa uang. Harapan kita akan bantu financing juga sampai mereka di rumah ketika punya uang, uangnya tidak dipakai orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan selalu memberikan hati nurani. Jangan sampai melukai hati nurani. Artinya, jadilah seorang perempuan yang mempunyai akal dan budi. In association with In association with Baik Bu Vero, ini sudah digarisbawahi bahwa solusi dari semua banyak masalah sebenarnya ini adalah fondasi ekonomi dan juga finansial. Betul. Ya Bu Vero. Dan apakah ini juga menjadi pengalaman hidup Bu Vero dari tadinya ibu rumah tangga dan entrepreneur dan lain-lain. Kita juga tahu Bu Vero juga banyak usaha yang sangat berhasil begitu ya. Apakah pengalaman hidup Bu Vero ini juga membawa solusi ini untuk kaum perempuan dan anak? Terima kasih sudah bertanya seperti ini. Ya, kadang-kadang
garis tangan ya, saya bilang. Saya bersyukur saya punya 2 fase kehidupan. Satu fase kehidupan saya menikah, jadi ibu rumah tangga, punya 3 anak yang baik-baik, dan sekarang udah besar. Benar-benar hidup sebagai orang yang ngikut lah istilahnya. Orang tua saya selalu bilang, dulu orang tua saya, mama saya selalu bilang gini, sekolah yang tinggi. Kenapa, Ma? Pokoknya perempuan itu harus sekolah tinggi supaya kita tidak tahu, kita kalau menikah dapat suami yang baik, gak harus kerja, gak harus jadi tulang punggung, ya gak apa-apa, nasibmu. Tapi kalau misalnya kita ketemu dengan keluarga yang memang kita harus topang juga bersama, ya minimal kamu punya profesi gitu loh. Saya bersyukur mama saya membekali saya dari dulu, walaupun belum mengerti konsep entrepreneur atau kemandirian perempuan, tapi memang konsep dari dulu mama saya udah begitu. Tapi kan ketika menikah, kan saya ikut, punya anak, jadi ibu rumah tangga, ngajarin anak perempuan saya juga sama, nanti ini ya, kita nanti menikah, biasa, maksudnya stigma-stigma dari keluarga perempuan itu pasti berumah tangga, pasti suatu hari ini. Tapi ketika saya menjadi single mom, ya saya dikasih kesempatan untuk harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Saya membayangkan bagaimana memiliki peran ganda sebagai laki juga kan. Artinya memiliki peran ganda, saya harus mikirin besok saya makan apa ya, ada uang nggak ya. Kalau saya nggak kerja, saya nggak punya uang nih. Kalau saya nggak punya uang, gimana ya saya memfasilitasi, walaupun ya anak-anak masih difasilitasi sekolah dan segala macam. Tapi kan bukan cuma sekolah kan, rumah, hidup saya gimana. Nah akhirnya kan membuat kita harus berjuang, mandiri, mikirin makan besok. Nah itu membuat kita berjuang, oh ternyata ketika kita punya peran ganda, akhirnya saya belajar jadi businesswoman, belajar jadi ini. Tapi satu hal yang saya pelajarin ya, yang selama kita tidak pernah give up, selama kita selalu berjuang bahwa tanggung jawab itu bukan cuma untuk diri kita saja, kita punya orang yang kita sayangin, kita punya orang yang kita yang menyayangi kita juga, kita punya tanggung jawab, bukan sekedar hanya mikirin egosentrisnya kita. Akhirnya kita selalu mencari cara untuk mencari solusi. Akhirnya kan saya punya 2 pengalaman hidup, ya garis tangan saya balik lagi bilang, sampai hari ini saya juga nggak pernah tahu kenapa saya bisa ada istilahnya dipanggil kembali di dalam pemerintahan. Ya saya anggap itu sebagai blessing, challenge, dan juga kesempatan bisa saya membagikan pengalaman hidup saya buat orang lain. Baik Bu Vero, tentunya ini sedikit sulit ya untuk mengevaluasi program-program yang bisa menyelesaikan tantangan tersebut, karena kita tadi juga sudah melihat tantangannya cukup besar, apalagi untuk membangun ekonomi berbasis perempuan Ya. dan nantinya juga harus mendidik anak-anak kita untuk menjadi penopang keluarga dan sebagainya. Bagaimana kebijakan dan program ini tidak hanya berhenti di atas kertas saja, Bu Vero? Ya, inilah yang saya perjuangkan, dan dari kementerian kami bersama Ibu Menteri saya perjuangkan juga supaya jangan hanya sebatas ganti periode, ganti lagi sistem. Nah ini kita sedang penguatan, makanya penguatan kita adalah kebijakan. Kalau di level kita kan sebenarnya cuma kebijakan, tapi bagaimana kita membuat penguatan sektor-sektor dari private sector ini bekerja sama, difasilitasi dengan pemerintah, dan ini berkembang. Kalau kita lihat misalnya, saya ke NTT, Mama Bambu itu kan udah ada, community-nya kan udah ada, mereka basically kan udah jalan sendiri. Kita hanya membantu penguatan supaya sistemnya jalan. Jadi penguatan di daerahnya, memastikan kebijakan itu berperspektif kepada perempuan di dalam sektor ketika eksekusi. Nah caranya gimana? Kita pendekatanlah dengan bupati. Pak, bisa nggak supaya ini jadikan ekonomi, Bapak itu tinggal afirmatif aja. Bahwa nanti di produksi rumah, produksi apapun, itu juga pakai bambu. Nah ini kan balik lagi, bukan kita yang kerja,
Ketika kita kasih fasilitas accessibility, oke, afirmatif, bikin rumah harus bambu. Bikin apa? Pakai bambu. Berapa persen bambu? Supaya ekonominya jalan. Kan kita balik lagi ke arifan lokal, kita nggak sentralisasi lagi. Kita berharap kekuatan kita itu semua di desentralisasi penguatan. Tapi regulasinya, seperti yang Pak Presiden, jangan bikin pertek-pertek yang susah. Jangan bikin ketika kita mau mengajukan ini susah. Nah, tugas kita adalah memastikan turun ke bawah. Perempuannya susah nggak dapat accessibility. Kalau misalnya memang program perhutanan sosialnya udah ada buat kepala daerah 2 hektar, ini kita bicara NTT ya, ya udah kita coba cari apa sih yang salah, apa sih bottleneck-nya. Nah ini sekarang tugasnya kita sedang menurun ke bawah supaya kita pinterin, bikin resilience, daya tahan, kepinteran kepada perempuan. Kalau perempuan pekerja di ID card-nya jangan dibikin ibu rumah tangga, tulislah petani. Karena ternyata kita tahu kalau dengan petani akses finance-nya ada, pinjam bank bisa. Nah di situ sistem jalan, baru kita tinggal copy. Nah dengan sistem udah kuat seperti itu, contoh dengan restorasi lingkungan tapi memanfaatkan arifan lokal, kita juga menjaga kesinambungan, kita tidak merusak lingkungan. Nah ini yang kita jadikan sebagai low hanging fruit kita, proof of concept untuk diikat di dalam kebijakan. Nah inilah saya yakin dalam 5 tahun kalau kebijakan-kebijakan yang dilakukan berdasarkan bottom up, ini akan sustain. Baik, terakhir Bu Vero, pesan-pesan untuk kaum perempuan dan tentunya anak generasi penerus bangsa, seperti apa silakan? Yang paling penting adalah kita sekarang bukan cuman punya, kita harus ingat dua kata ini. Saya dapatkan juga dari sesepuh, akal budi. Jadi kita harus bekerja bukan saja mempunyai akal, tapi kita harus mempunyai budi. Akal itu memang kita bisa pintar, kita bisa punya kekuatan apapun, kita pinterlah IQ tinggi atau segala macam. Tapi kita tidak menjadi agent of change dengan morality kita, kata hati nurani kita. Tuhan selalu memberikan hati nurani. Jangan sampai melukai hati nurani. Artinya, jadilah seorang perempuan yang mempunyai akal dan budi. Jadi, kita bertanggung jawab kepada sekeliling kita. Pertama tentu tanggung jawab kita kepada keluarga dulu, anak-anak kita. Memastikan mereka punya yang sama akal dan budi itu. Sehingga moral, hati nurani itu selalu ada. Ini menjadi challenge-nya kita. Memastikan akal budi itu diterapkan kepada kita semua, memegang hati yang tulus untuk menjadi dampak buat sekeliling kita. Saya yakin anak-anak generasi emas 2045 akan cepat tercapai kalau kita bekerja sama dengan hati dan memiliki akal budi itu. Baik, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tentunya ini juga perlu perjuangan kerjasama, empati, dan juga keberanian. Terima kasih Bu Vero yang sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia Special Interview. Ya, terima kasih Bu Vero. Terima kasih Mbak Maggie. In association with